Let's have a ball. Super bonuses, we work so hard, it's not funny. It's time to celebrate. Let's have a ball. Super bonuses, we work so hard, it's not funny. It's time to celebrate. Let's have a ball. Super bonuses, we work so hard, it's not funny. It's time to celebrate. Let's have a ball. Super bonuses, we work so hard, it's not funny. It's time to celebrate. Halo, selamat sore teman-teman. Terima kasih telah hadir dalam sesi presentasi ini. Saya Fitri Brampu selaku moderator pada sesi ini. Jadi hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat relevan di dunia pemasaran digital, yaitu optimalisasi fitur keranjang kuning TikTok dalam meningkatkan penjualan, analisis strategi pemasaran digital, dan respons konsumen. Nah, presentasi ini akan disampaikan oleh grup 3 dari Bisnis Manajemen Bina Nusantara, yaitu akan disampaikan oleh Mbak Tania Putri, Fitri Brampu, Mbak Kurnia Puji Smith, dan Mbak Zira Zahra Mutiara. Kami akan memaparkan bagaimana fitur keranjang kuning di TikTok dapat menjadi strategi pemasaran digital yang efektif, serta bagaimana respon konsumen terhadap fitur ini. Saya akan mulai terlebih dahulu dari abstrak. Jadi penelitian ini menganalisis penggunaan keranjang kuning TikTok sebagai alat pemasaran yang efektif dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Nah, fitur ini memungkinkan konsumen untuk menemukan produk yang sesuai dengan lebih mudah. Pada pendahuluan, TikTok yang awalnya merupakan platform hiburan kini berfungsi sebagai saluran pemasaran yang efektif dengan pertumbuhan pengguna yang pesat. Fitur unggulan dengan keranjang kuning memungkinkan konsumen melakukan pembelian langsung melalui video tanpa meninggalkan aplikasi. Fitur ini juga memudahkan proses berbelanja dan memberikan peluang bagi pelaku bisnis untuk meningkatkan penjualan melalui konten kreatif. Nah, untuk tujuan penelitian dan metode penelitian nanti akan dilanjut oleh Mbak Zira. Untuk Mbak Zira kita persilahkan. Selamat sore rekan-rekan. Yang pertama ada pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menggali lebih dalam bagaimana fitur keranjang kuning di TikTok dapat dioptimalkan guna meningkatkan penjualan. Studi kasus ini diterapkan untuk memahami perilaku pengguna dan efektivitas fitur dalam mendukung keputusan pembelian. Yang kedua ada pengumpulan data, kuesioner, dan survei. Data akan diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner dan survei kepada pengguna aktif TikTok yang pernah menggunakan fitur keranjang kuning. Responden diminta untuk memberikan opini dan pengalaman mereka dalam menggunakan fitur ini untuk membeli produk. Kemudian, hasil dari kuesioner akan membantu mengidentifikasi pola penggunaan, faktor pendorong pembelian, dan hambatan dalam penggunaan fitur ini. Kemudian yang ketiga ada partisipan penelitian. Dengan responden 20 mahasiswa aktif yang secara rutin menggunakan TikTok dan pernah berinteraksi dengan fitur keranjang kuning. Mahasiswa ini akan dipilih sebagai sampel penelitian karena mereka mewakili segmen pasar digital savvy yang sering melakukan transaksi melalui platform sosial media. Kemudian saya akan mempresentasikan tentang tujuan penelitian. Pertama, menganalisis efektivitas fitur keranjang kuning dalam meningkatkan penjualan. Dilakukan untuk menilai apakah fitur ini mempermudah konsumen dalam mengambil keputusan pembelian. Yang kedua, dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan fitur ini, seperti kemudahan
kemudahan akses, ulasan produk, dan rekomendasi algoritma. Kemudian poin kedua ada mengidentifikasi strategi pemasaran digital yang optimal dengan mengevaluasi berbagai teknik pemasaran digital yang mendukung fitur keranjang kuning seperti iklan berbayar, kolaborasi dengan influencer, live shopping, atau diskon eksklusif. Kemudian yang ketiga ada memberikan wawasan bagi pelaku bisnis dalam merancang strategi pemasaran dengan menyediakan rekomendasi berbasis data, memberikan insight yang dapat digunakan oleh brand dan penjual dalam mengoptimalkan fitur ini, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis teknologi digital dengan mengidentifikasi cara terbaik untuk memanfaatkan algoritma TikTok dalam meningkatkan visibilitas produk. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Zira atas penjelasannya. Lanjut kepada Mbak Tania untuk menjelaskan hasil penelitian dan analisis datanya. Terima kasih Mbak Fitri. Jadi saya akan melanjutkan hasil penelitian kelompok kami. Adapun hasil penelitian kelompok kami optimalisasi fitur keranjang kuning TikTok dalam meningkatkan penjualan, yang pertama adalah terdapat 95 sampai 100% responden setuju. Fitur keranjang kuning ini memudahkan pembelian. Lalu terdapat 90 sampai 95% responden yang mengakui bahwa terdapat pengaruh konten video terhadap keputusan pembelian produk. Nah, juga terdapat 80% responden yang menilai bahwa harga produk di keranjang kuning itu cenderung kompetitif. Nah, adapun hasil analisis data yang telah kami survei, yang pertama adalah fitur keranjang kuning ini yang memudahkan pembelian. Ada 100% responden yang setuju. Lalu yang kedua, konten video dalam mempengaruhi keputusan responden. Dalam pembelian produk ini 90% responden setuju. Lalu yang terakhir adalah 4% responden yang mengakui bahwa harga di keranjang kuning cenderung kompetitif. Sekian hasil penelitian serta analisis data mengenai penelitian kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya mengenai pembahasan dan kesimpulan oleh Mbak Kurnia. Baik, untuk Mbak Kurnia, kami persilakan untuk membahas terkait pembahasan serta kesimpulannya. Baik, pembahasan fitur keranjang kuning meningkatkan pengalaman belanja. Konten video yang kreatif berperan penting dalam menarik perhatian konsumen. Promosi dan diskon mendorong keputusan pembelian. Pembahasan dan kesimpulan penelitian ini mengevaluasi efektivitas fitur keranjang kuning di TikTok dalam mempengaruhi perilaku pembelian pengguna. Survei terhadap 20 responden menunjukkan bahwa fitur ini sangat diterima, dengan 100% responden merasa terbantu dalam pencarian produk dan 90% menyatakan konten video mempengaruhi keputusan pembelian. Promosi dan diskon juga efektif, dengan 85% terdorong membeli produk karena promosi dalam video. Sebanyak 70% responden sering melakukan pembelian impulsif. Namun ada indikasi bahwa strategi pemasaran TikTok masih perlu ditingkatkan agar lebih menarik. Studi ini menegaskan bahwa integrasi konten video dan e-commerce dapat meningkatkan efektivitas pemasaran digital dan mempengaruhi teori perilaku belanja di media sosial. Peningkatan strategi pemasaran, TikTok sebaiknya terus mengembangkan strategi pemasaran berbasis konten yang menarik, termasuk penggunaan influencer dan konten kreatif yang dapat menarik perhatian pengguna. Hal ini dapat meningkatkan keterlibatan dan mendorong pembelian. TikTok perlu melakukan evaluasi berkala terhadap strategi, harga, dan promosi mereka. Dengan mendengarkan umpan balik dari pengguna, maka mereka dapat menyesuaikan harga dan menawarkan promosi yang lebih menarik untuk meningkatkan daya tarik produk. Mengingat pentingnya ulasan dan rating dalam mempengaruhi keputusan pembelian, TikTok harus memastikan bahwa fitur ini mudah diakses dan transparan.
mendorong pengguna untuk memberikan ulasan yang lebih mendetail dan dapat membantu calon pembeli dalam membuat keputusan yang lebih baik. TikTok dapat mempertimbangkan untuk memberikan edukasi kepada pengguna tentang cara memanfaatkan fitur keranjang kuning secara maksimal. Ini bisa dilakukan melalui tutorial atau konten informatif yang menjelaskan manfaat dan cara menggunakan fitur tersebut. TikTok sebaiknya terus berinovasi dengan menambahkan fitur yang baru dapat meningkatkan pengalaman pengguna dalam berbelanja seperti fitur perbandingan produk yang lebih canggih atau rekomendasi produk yang dipersonalisasi. Demikian Mbak Fitri. Baik, terima kasih kepada teman-teman atas pemaparan yang sangat insightful dari presentasi ini. Kita telah mempelajari bahwa fitur keranjang kuning di TikTok menjadi alat yang sangat efektif tentunya dalam pemasaran digital. Survei juga menunjukkan bahwa fitur ini memudahkan pembelian. Konten video juga mempengaruhi keputusan pembelian dan harga yang kompetitif juga sangat menarik minat pada para konsumen. Semoga presentasi ini bermanfaat untuk kita semua dan terima kasih banyak untuk teman-teman nih atas pemaparan yang sangat insightful-nya. Untuk ini presentasinya kita tutup, teman-teman. Bagi teman-teman yang memang ingin close dari Zoom, silahkan close dan terima kasih atas waktu dan kehadirannya. Baik, terima kasih.